Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Clay. Jadi kita akan melanjutkan tutorial tentang create, update, dan delete data dengan menggunakan framework Coordinator 3. Nah teman-teman, khusus untuk video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan seluruh data yang ada di dalam database ke dalam framework Coordinator kita. Ya walaupun kita masih menambahkan datanya nanti dengan manual. Nah, untuk depannya kita akan menambahkan fitur-fitur seperti tambah data, edit, dan hapus data. Begitu teman-teman. Jadi, mari kita mulai. Jadi yang pertama kita lakukan apa? Kita buka dulu localhost /phpMyAdmin. Kita buka dulu teman-teman untuk membuat database kita. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita klik new. Kemudian nama database-nya kita buat CI gitu deh misalnya. Biar sama folder website kita. Nah, database-nya sudah jadi yang namanya CI. Kemudian tabelnya kita buat namanya mahasiswa. Jumlah kolomnya ada 4. Kita klik go. Yang pertama to ID pastinya. Kita buat primary key. Kenapa kita buat primary key? Supaya nanti datanya itu menambah otomatis. Contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada nama, tipenya varchar. Length atau panjangnya itu kita buat 100. Kemudian yang kedua nim. Itu int kita buat aja di sininya 20 misalnya. Kemudian yang terakhir itu kita bisa buat alamat. Ini tipenya varchar, panjangnya 100. Sudah, kita klik save. Oke. Sudah jadi teman-teman, sekarang kita coba menambahkan data. Sekarang kita tambahkan manual dulu ya teman-teman. Untuk ID jangan diisi karena dia itu otomatis bertambah sendiri. Nama kita buat misalnya milform. Yang pertama, yang kedua, NIM-nya itu kita buat misalnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Alamatnya kita bisa buat di Jakarta misalnya. Yang kedua itu kita buat namanya Clay. NIM-nya 987654. Alamatnya kita buat Bandung. Sudah, kita klik go. Nah, teman-teman, kita udah punya 2 data nih di dalam database kita. Selanjutnya, bagaimana caranya kita untuk menampilkan data ini ke dalam sini. Nah, di sini teman-teman, nanti kita akan menampilkan dia otomatis di sini. Oke, langsung kita kembali ke kode editor kita. Kemudian kita ke view pertama, ke view, kemudian templates, kemudian ke index. Nah, selanjutnya di sini kita buka table. Kemudian kita kasih kelas, kelasnya itu table, kemudian table, strip, border. Di sini kita buka tr, kemudian td. Yang pertama kita buat itu ada nomor, yang kedua itu ada nama. Ini kita sesuaikan dengan nama-nama kolom yang ada di dalam database kita teman-teman. Kita samakan aja biar kita nggak bingung. Kemudian ada nim. Kemudian yang terakhir apa tadi? Alamat. Oke, selanjutnya di sini kita akan looping ya teman-teman. Walaupun datanya belum kita panggil, tapi nanti kita akan panggil. Kita looping dulu teman-teman. Kita buka PHP, kemudian for each, buka kurung, variabel mahasiswa, s, variabel mhs. Ini bebas ya teman-teman apa namanya. Tapi yang ini nanti kita akan buat. Ini kita buat. Kemudian kita tutup dulu. And for each. Nah ini teman-teman. Tapi kalau nanti kita jalankan, ini masih error teman-teman. Kenapa? Karena si indeks ini dia nggak ngerti variabel mahasiswa ini dari mana gitu ya kan. Dari controller kita juga belum panggil, nanti kita akan panggil. Kita buat dulu teman-teman. Kemudian kita buat di sini tr lagi. Kita buat td yang isinya itu php echo dollar mhs dari sini. Dari sini teman-teman ya. Kemudian kurung siku tanda petik
Ini yang isinya pertama tadi adalah nama. Kita bisa copy dengan Alt Shift bawah kalau di Visual Studio Code ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada apa tadi? Name. Yang ketiga itu ada alamat. Oke. Kita save. Kalau misalnya ini kita jalankan, harusnya error. Kenapa? Karena seperti saya bilang, koordinator itu dia masih belum mengerti apa itu variabel mahasiswa, dari mana datangnya. Nanti kita akan mengaktifkannya. Kita coba, kalau nggak percaya, kita bisa refresh. Error teman-teman. Karena apa? Dia nggak tahu variabel mahasiswa itu apa. Dan juga database-nya kita belum panggil. Sekarang kita akan panggil database-nya. Kita bisa panggil di dalam application. Tutup dulu, application, config, kemudian database. Nanti di sini kita akan men-setting kayak sepertinya nama, password, dan sebagainya teman-teman. Kita scroll ke paling bawah. Kemudian scroll ke paling bawah. Username-nya ini kita buat apa? Root. Passwordnya kita kosongin aja karena di sini saya pakai exam, jadi saya kosongin aja. Tapi kalau teman-teman yang lainnya itu sesuaikan saja, kalau kosong ya kosong, kalau ada ya teman-teman isikan sendiri. Database-nya tadi apa kita buat? CI gitu teman-teman ya. Selanjutnya kita save. Oke, kita udah panggil database-nya, tapi kita harus load juga teman-teman. Kita harus load juga database-nya di dalam application, config, kemudian auto load. Kenapa harus di auto load? Karena nanti supaya kalau kita ingin memanggil database, kita nggak perlu lagi memanggilnya secara satu persatu gitu misalnya. Jadi saya minta teman-teman ke application, config, kemudian auto load. Kita scroll, kita cari library. Cari library itu ada di nomor 2. Library. Nah, di sini teman-teman. Database. Kita bisa aktifkan dia. Sini kita tulis database. Oke, sudah. Kita save, kemudian kita bisa close. Nah, sudah ini teman-teman. Kita sudah memanggil, kemudian kita udah buat dia load secara otomatis. Sekarang pertanyaannya, kalau kita refresh ini udah jalan atau belum? Gimana? Kita coba ya. Nih, masih belum teman-teman. Kenapa? Karena kita belum kasih tahu variabel mahasiswa ini siapa, datanya itu apa. Oke, kita masuk dulu ke dalam controller kita, tutup dulu application, controller, kemudian home.php. Di sini kita buat variabel data kurung siku mahasiswa. Di sini kita akan membuat strukturnya CI ya teman-teman, yang dimana pada video pertama saya udah buatkan tentang model, controller, dan view teman-teman. Itu ketiga itu saling berkaitan. Tapi karena sekarang kita berkaitan dengan database, jadi nanti kita yang manggil itu nggak usah controller, karena kita mengikuti apa yang telah direkomendasikan oleh si coordinator ini teman-teman. Variabel data mahasiswa, kemudian di sini kita bisa buat this apa nama model yang mau kita buat apa. Misalnya saya buat sini m_mahasiswa. Kemudian kita buat nanti metodenya apa kita buat misalnya semua data gini misalnya kan, kurung sini. Oke, sudah teman-teman ya. Kemudian nanti data ini kita taruh kemana gitu. Kita buat dia di indeks ya. Kenapa di indeks? Karena indeks membutuhkan semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa tadi yang telah kita buat. Kita save ya teman-teman. Selanjutnya itu kita pindah ke dalam model. Di sini application, cari models, kemudian kita new file. Namanya itu sesuai di sini tadi. Tadi kita buat m mahasiswa. Jadi kita buat m_mahasiswa .php. Nah, udah jadi teman-teman. Tapi kita kopikan dulu teman-teman ya. Biar nggak ribet. Sini kita copy. Kemudian ini kita ganti menjadi m_mahasiswa. Kemudian ini enggak CI controller lagi, ini kita ganti jadi CI model. Nah, metodenya apa? Di sini tadi kita buat metodenya semua data. Kita tulis public function
semua data. Nah, di sini teman-teman. Disinilah kita akan memanggil database tadi, teman-teman. Di sini kita bisa tulis variable this, kemudian db get buka kurung buka petik. Di sini kita buat nama tabelnya apa yang mau kita panggil. Tadi kan kita buat nama tabelnya itu mahasiswa, jadi kita panggil aja tabel mahasiswa. Kemudian karena dia seluruh data, karena dia banyak, itu kita bisa result array karena dia banyak. Kalau dia cuma satu baris, kita pakai row. Kemudian di sini jangan lupa kita return supaya pengembalian data, teman-teman. Oke, sudah nih. Kita file, kita save. Oke, selanjutnya kita coba refresh. Udah bisa atau belum? Makin error ya, teman-teman. Kenapa nih? Karena kita belum mengaktifkan fungsi model. CodeIgniter juga sudah menyediakan kalau kita ingin memakai model, ya udah, ya kita tinggal panggil dulu gitu. Apa nama model yang mau kita panggil? Kita tinggal panggil aja. Dalam application, kemudian config autoload, scroll ke paling bawah, cari model. Nah, ini teman-teman. Autoload model. Di sini kita buat nih nama model yang tadi telah kita buat. Tadi kita buat apa? m_mahasiswa. Sudah. File save. Index di sini. Buat di sini dia manggil mahasiswa. Oke, teman-teman, udah pasti teman-teman. Coba kita refresh teman-teman ya. Nah, teman-teman, berhasil nih. Loh, kok gini ya, teman-teman? Harusnya Jakartanya di sini. Karena ini kan alamat gitu. Kenapa? Karena kita belum buat variabel nomornya. Kita buat dulu, teman-teman, di dalam index. Kemudian di sini kita bisa enter dulu, teman-teman ya. Sini kita bisa buat supaya dia bisa manggil otomatis. Variabel no sama dengan 1. Kita tutup titik koma. Di sini kita buat td, kemudian php echo variabel no plus plus titik koma. Oke, kita coba save. Nah, kemudian kita lihat lagi, teman-teman. Harusnya ini sudah jadi seperti yang kita inginkan, teman-teman. Kita coba refresh. Nah, nih teman-teman, sudah nambah otomatis ya, teman-teman. Cuman ini kayaknya masih kacau balau ya, teman-teman. Masih ke pinggir. Gimana? Coba kita buat dia ke tengah, biar semua tulisannya itu ada di tengah. Kita tinggal tambahin di table class ini, kita tambahin text strip center. Kita save. Kita refresh. Nah, udah jadi nih, teman-teman. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan pastinya data yang ada di dalam sini itu sesuai atau sama dengan yang database. Coba kita lihat. Nama yang pertama itu ada Milform dan yang kedua itu ada Clay. Coba kita lihat di database CI, kemudian tabelnya mahasiswa. Sama ya, teman-teman. Nama yang pertama Milform, Clay dan yang lainnya juga sama, teman-teman. Jadi untuk tutorial kali ini, teman-teman, cukup sekian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat bagi diri kita untuk kedepannya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini, supaya channel ini kita bangun sama-sama menjadi edukasi bagi kita bersama. Dan akhir kata, saya Milform Clay, terima kasih.